فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشيخ عبد الله Al-Bassam rahimahullahu taala, Ar-rabi'ah mu'jizatun min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda-tanda keajaiban Nabi. Ini makna mudahnya aja, mu'jiz. Dari sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karamatun min karamatihi. Salah satu dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Adallatu ala nubuwatih, yang menunjukkan akan kenabian beliau. Bahwasanya beliau memang Sofiyullah, maksudnya adalah pilihan Allah Ta'ala. Minta langsung dikabulkan. Faqad istujiba du'auhu fil hal. Langsung doa Rasulullah SAW itu dikabulkan seketika. Fijal bil matar wa raf'ih, untuk mendatangkan hujan dan juga menghilangkan hujan di tempat tersebut. Dan ini juga menunjukkan kesabaran Nabi SAW. Yaitu walaupun beliau sendiri merasakan panas, merasakan kurangnya air, merasakan kekeringan, tapi beliau tidak langsung minta. Beliau tunggu bagaimana apakah umat sudah saatnya memerlukan atau belum. Nah, kalau kita yang dapat fasiliti itu, dikit-dikit minta kita. Ya Allah, saya hutang nih, ada hutang 10 ringgit. Minta uang datang. Itu kalau orang yang tidak sabar. Kayak Rasulullah menunggu sampai waktu yang memang betul-betul sangat mendesak dan sebagainya. Kenapa? Di dunia memang negeri kesabaran, tidak untuk kita bermanja-manja. Yang kelima, an-nafi'lal asbab li talabir rizq, bahwasanya melakukan sebab-sebab untuk mencari rizki, minat doa, yaitu berupa doa, wadorbi fil ard, dan mengadakan perjalanan di bumi, la yunafi tawakkula ala Allah Ta'ala. Itu tidak bertentangan dengan ketawakalan kepada Allah Ta'ala. Telah kita lewati dalil-dalil masalah itu, bagaimana burung itu hatinya bertawakal dan badannya betul-betul terbang mencari makanan di sana di sini. Maka bagus orang-orang yang dia hatinya tawakal kepada Allah, tapi juga dia mana ada pasar malam nanti malam, jualan di sana untuk cari rizki. Itu semua adalah baik selama langkah-langkahnya halal, maka itu adalah rizki yang baik. Pasar malam atau pasar pagi, pasar tani atau yang lain-lain. Yang keenam, istihbabu ad-du'a bihada du'ain nabawi li talabil ghaith. Disunahkan kita berdoa dengan lafaz doa nabawi tadi, Allahumma aghithna, dan seterusnya, untuk mencari hujan, untuk meminta hujan. Adapun dengan lafaz lain itu boleh, tidak masalah, intinya adalah minta hujan. Tapi contoh dari Nabi itu pasti yang terbaik. Yang ketujuh, jawazul istisha, minta agar langit itu dibersihkan lagi. Istisha lawan dari istisqa. Minta agar langitnya menjadi bersih lagi, nggak ada hujan. Indad darari bil matar, ketika ada bahaya karena banyaknya hujan. Wa khussa biqaul matar, wa jawazu ini khassi kah? Atau khussat? Baik, berarti titik. Wa khussa biqaul matar, enggak tahu ini apakah maksudnya jawazu khassi ya? Wa khassi biqail matar alal akami wadh-dhirabi wa butunil audiyah, dan bolehnya kita mengkhususkan tempat-tempat hujan kepada yaitu gunung-gunung kecil atau bukit-bukit kecil, dan juga perut-perut lembah. Li'annaha awfaqu lizira'ah warra'i, karena tempat itulah yang lebih sesuai untuk bercocok tanam dan juga untuk merumput, untuk tumbuhnya rerumputan. Fi syawahiqil jibal, yaitu di tepi-tepi gunung. Syawahid seringnya adalah di tepi-tepi jurang itu. Allati la tunalu illa bi masyaqqah, yang tidak dicapai kecuali dengan kesulitan. Maka di situ lebih sesuai adanya hujan, tidak langsung menimpa perumahan penduduk misalkan. Boleh kita minta yang semacam itu. Yang kedelapan, jawazu talabid du'a, boleh kita minta doa. Mimman yudhannu fihi mushalah wa tuqa, dari orang yang disangka pada diri mereka itu ada kesolihan dan ada ketakwaan. Boleh kita minta doa kepada Syekh Fulan, Ustadz Fulan dan sebagainya, orang-orang yang masih hidup dan ada di samping kita.
Di samping dalam artian apa? Mudah untuk dihubungi. Boleh dengan telepon walaupun jaraknya agak jauh. Tidak dengan apa istilahnya cara-cara yang bersifat apa itu namanya kesaktian. Kita panggil dalam hati padahal dia di Jakarta sana. Ini bukan itu maksudnya. Ya ada kekeramatan itu. Baik. Wa hadza tawassulul jaiz, dan inilah tawassul yang boleh. Baik, waqad qassama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah at-tawassul ila salasati aqsam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi tawassul menjadi 3 macam. Dalam kitab apa itu? Al-Qaidatul Jalilah fi Tawassul wal Wasilah. Baik, isnani jaizan. 2 boleh. Al-awwal talabu du'aillah minal hayy, memohon doa kepada Allah, yaitu minta seseorang mendoakan kita kepada Allah. Minal hayy, kita minta pada orang yang masih hidup. Alladzi yudhannu fihil khair, yang disangka dia memiliki kebaikan. Asani, yang kedua, at-tawassul bi fi'li al-a'malis sholihah, tawassul dengan mengerjakan amal-amal soleh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Yaitu apa? Kami telah beriman. Ketika ada panggilan, kami memenuhi panggilan tadi. Menunjukkan amal dirinya. Fahadhanil qisman masyru'an. 2 jenis ini disyariatkan. Tayyib. Amma salis, adapun yang ketiga, famamnu. Ini terlarang. Wahwa at-tawassulu bijahi ahadin minal makhluqin. Kita tawassul dengan kemuliaan salah seorang dari makhluk. Ya Allah, dengan kemuliaan fulan, maka berilah saya ini dan ini. Maka ini bukan adab yang baik. Seakan-akan kita memaksa memakai apa kemuliaan si fulan, ya Allah, dan seterusnya. Dan ini tidak dicontohkan memang di dalam Al-Quran, tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh para sahabat. Tapi apa? Dengan doa orang yang masih hidup. Sebagaimana apa? Yaitu kata Umar bin Khattab dalam doanya, ya Allah, dulu kami tawassul dengan nabimu, kemudian engkau memberikan hujan pada kami. Buktinya tawassul dengan nabimu maksudnya bukan dengan kemegahan nabimu, tapi dengan doa nabimu, karena Rasulullah memang berdoa. Kemudian apa? Umar mengatakan, dan sekarang kami tawassul dengan apa? Paman dari nabimu. Kemudian Umar mengatakan, kum ya Abbas, bangkitlah wahai Abbas. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib berdoa pada Allah. Jadi bukan dengan kemegahan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, tapi dengan doa beliau. Demikian pula yang dilakukan oleh Muawiyah di dalam apa? Kisah siapa itu? Yazid ibnul Aswad. Tayyib. Ini adalah yang boleh adalah tadi doa dengan tawassul dengan doa orang yang masih hidup. Yang tidak boleh adalah tawassul semata-mata dengan kemegahan dan kemuliaan dia, hayyan au mayyita, hidup ataupun mati. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat dan tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dalam satu dalil pun. Adapun mengatakan man tawassala fa tawassal bi jahi fa inna jahi indallahi azim, ini hadis palsu. Barang siapa tawassul, tawassullah dengan kemegahanku, karena kehormatanku di sisi Allah adalah agung. Ini hadisnya palsu atau dhaif jiddan. Tayyib. Dan ini memang apa? Tidak sesuai dengan keumuman hadis-hadis Rasulullah yang menggambarkan ketawaduan beliau. Fahadza la yajuz, maka tawassul dengan kemuliaan seseorang itu tidak boleh, li'annahu min wasailis syirik, karena dia termasuk sarana-sarana kesyirikan. Akhirnya apa? Orang ketika doa tadi dikabulkan, akhirnya apa? Timbul keagungan orang tadi dalam jiwa kita. Oh, berarti dengan sebab orang inilah terbentuknya ini dan itu. Baik, ada tawassul yang keempat yang disyariatkan, dan ini disebutkan Syekhul Islam dalam kitab beliau yang lain, yaitu apa? Tawassul dengan al-asma was sifat. Allah Ta'ala telah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Baknya adalah bak tawassul. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, maka doalah Allah dengan nama-nama tadi. Menunjukkan apa? Tawassul dengan nama dan sifat ini boleh, dan banyak dalil yang menunjukkan itu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.